Kami dari kelompok 1 Akuntansi Manajemen akan membahas tentang biaya dan manajemen berdasarkan aktivitas. Kita akan membahas tentang biaya dan manajemen berdasarkan aktivitas. Akuntansi aktivitas seperti apa sih? Nah, jadi akuntansi aktivitas itu adalah faktor penting untuk mengoperasionalkan perbaikan berkelanjutan dan meningkatkan persaingan, di mana harus terus mencari berbagai cara yang unggul dari perusahaan lain, contohnya dengan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Dan di sini efisiensi itu adalah nilai terhadap pelanggan yang sangat penting, sehingga perusahaan dituntut agar memberikan barang atau jasa yang bermanfaat bagi penggunanya dan tentunya berkualitas dengan harga yang terjangkau. Apa yang sering kalian bahas? Nah, di sini kita akan membahas tentang pendekatan perhitungan biaya berdasarkan fungsional dapat menghasilkan biaya-biaya terdistorsi. Yang kedua, sistem biaya berdasarkan aktivitas melakukan perhitungan biaya produk. Yang ketiga, biaya berdasarkan aktivitas pelanggan dan biaya berdasarkan aktivitas pemasok. Dan yang keempat yaitu manajemen berdasarkan aktivitas dapat digunakan untuk pengurangan biaya. Nah, di sini pendekatan perhitungan biaya berdasarkan fungsional dapat menghasilkan biaya yang terdistorsi. Kira-kira perusahaan apa yang rentan terhadap distorsi? Nah, di sini distorsi biaya produk bisa sangat merusak, khususnya bagi perusahaan yang lingkungan bisnisnya memiliki karakteristik seperti yang pertama, tekanan persaingan yang tinggi. Yang kedua, margin laba yang kecil. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, manajemen kualitas total. Dan yang kelima, total kepuasan pelanggan. Yang terakhir, teknologi yang canggih. Nah, di sini banyak berbagai hal yang dapat menyebabkan keterbatasan sistem akuntansi biaya yang disebabkan yaitu berdasarkan fungsionalnya. Yang pertama yaitu biaya overhead yang tidak terikat dengan unit. Yang kedua yaitu keberagaman produk. Yang pertama yaitu biaya overhead yang tidak terikat dengan unit, di mana yang dimaksud yaitu penggunaan tarif pabrik dan tarif departemental mengasumsikan bahwa konsumsi produk terhadap sumber daya overhead sangat terkait dengan jumlah unit yang diproduksi. Secara tradisional, sistem biaya berdasarkan volume menamai biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas tingkat unit sebagai biaya variabel, karena biaya tersebut dapat naik turun dalam proporsi langsung seiring dengan bertambah atau berkurangnya aktivitas. Jadi aktivitas tidak dapat dilakukan setiap kali sebuah unit produk diproduksi. Mengapa? Karena biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas tingkat non-unit tidak mungkin berubah atau mengikuti jumlah unit yang diproduksi. Nah, yang kedua yaitu keberagaman produk. Adanya biaya overhead non-unit yang besar memang dibutuhkan, tetapi tidak cukup memadai untuk kegagalan tarif pabrik dan departemental. Sebagai contoh, jika produk mengonsumsikan aktivitas overhead tingkat non-unit dalam proporsi yang sama dengan aktivitas overhead tingkat unit, maka tidak terjadi distorsi pada perhitungan biaya produk. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk perbedaan di dalam hal berikut, yaitu yang pertama, ukuran produk, kerumitan produk, waktu setup, dan ukuran batch. Kira-kira menghilangkan permasalahan distorsi biaya menggunakan apa? Nah, mengilustrasikan hubungan keragaman produk dan akurasi perhitungan biaya produk. Untuk tarif overhead tingkat unit yang mengalami kegagalan, produk-produk biasanya mengonsumsi aktivitas tingkat non-unit dengan selisih yang cukup besar dengan aktivitas tingkat unit. Sebagai contoh, model reguler di Rio Nova mengonsumsi aktivitas dalam proporsi berikut, yaitu 25% dari jam setup, 40% dari jumlah pemindahan, 80% dari jam mesin, 80% dari jam tenaga kerja langsung. Oleh karena tarif overhead pabrik menggunakan dasar jam tenaga kerja langsung, pemicu tingkat unit 80% dari total overhead akan dibebankan ke model reguler. Namun model reguler sebenarnya hanya mengonsumsi overhead tingkat non-unit rata-rata sebesar 32,5%, sehingga kita perkirakan akan terjadi distorsi biaya yang cukup besar. Secara
intuisi jika rasio konsumsi rata-rata dari aktivitas tingkat unit memiliki selisih yang cukup besar dengan rasio konsumsi tingkat unit karena 32,5% jauh selisih dengan 80%. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem biaya berdasarkan aktivitas, di mana melakukan perhitungan biaya produk. Yang pertama, perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas. Di sini, sistem biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing atau ABC sistem terdiri atas dua tahapan proses, yaitu menelusuri biaya ke aktivitas, yang kedua menelusuri biaya ke objek biaya. Nah, di sini ada 3 asumsi dasar. Yang pertama, sumber daya, objek biaya, dan yang ketiga aktivitas. Fokus ABC itu ke arah mana? Fokus ABC itu ke arah aktivitas. Mengidentifikasi aktivitas harus menjadi langkah pertama dalam merancang sistem ABC. Oh, jadi mengidentifikasi aktivitas dan atributnya. Seperti mengidentifikasi aktivitas biasanya yang dilakukan dengan mewawancarai para manajer atau perwakilan fungsional. Serangkaian pertanyaan kunci yang akan diajukan seperti: pertama, berapakah jumlah karyawan yang di departemen Anda? Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang mereka kerjakan. Yang ketiga, apakah para pelanggan departemen Anda menggunakan peralatan? Kemudian yang terakhir, apa saja sumber daya yang digunakan oleh setiap aktivitas? Dan membebankan biaya ke aktivitas adalah aktivitas selesai diidentifikasi dan diuraikan. Tugas berikutnya adalah menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan setiap aktivitas. Penentuan ini membutuhkan identifikasi mengenai sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. Dan membebankan biaya ke produk, yang dimaksud yaitu biaya aktivitas dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarik aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya dengan pemakaian aktivitas seperti diukur oleh pemicu aktivitas. Biaya berdasarkan aktivitas pelanggan dan biaya berdasarkan aktivitas pemasok. Pelanggan adalah objek biaya yang paling mendasar. Para pelanggan dapat mengonsumsi aktivitas-aktivitas yang dipicu oleh pelanggan dalam proporsi yang berbeda. Sumber keragaman pelanggan terdiri atas frekuensi pemesanan, frekuensi pengiriman, jarak geografis, dukungan penjualan dan promosi, dan persyaratan dukungan teknis. Selain itu, karena adanya keragaman pelanggan, beberapa perlukan untuk menelusuri biaya secara akurat. Kemudian, biaya berdasarkan aktivitas pelanggan, pengetahuan mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan dalam melayani berbagai pelanggan dapat menjadi informasi penting. Informasi penting digunakan untuk keperluan seperti apa? Seperti keperluan penetapan harga, penentuan baruan pelanggan, peningkatan keuntungan. Selanjutnya, biaya berdasarkan aktivitas pemasok. ABC juga dapat membantu para manajer dalam mengidentifikasi biaya sesungguhnya dari pemasok perusahaan. Biaya dari pemasok lebih dari sekadar harga beli, komponen atau bahan baku. Jadi, kesimpulannya adalah manajemen berdasarkan aktivitas berfokus pada aktivitas dengan tujuan yang berfokus memperbaiki nilai bagi pelanggan dan meningkatkan profitabilitas yang kokoh. Analisis nilai proses melibatkan analisis penggerak biaya, analisis aktivitas, dan pengukuran kinerja. Dimensi inilah yang menghubungkan analisis volume proses dengan konsep perbaikan lanjutan. Kinerja aktivitas dievaluasi dengan menggunakan 3 dimensi: efisiensi, kualitas, dan waktu. Penelusuran biaya yang digerakkan pelanggan kepada pelanggan dapat menyediakan informasi penting untuk manajer. Keakuratan biaya pelanggan memungkinkan para manajer untuk membuat keputusan penentuan harga, keputusan bauran pelanggan, dan keputusan yang berhubungan dengan pelanggan secara lebih baik, sehingga dapat memperbaiki profitabilitas. Sama halnya penelusuran biaya yang digerakkan pemasok kepada pemasok akan memungkinkan manajer untuk memilih pemasok yang benar-benar berbiaya rendah sehingga menghasilkan keunggulan bersaing yang lebih tinggi dan meningkatkan profitabilitas. Ini akhir dari video kami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa komen,